Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Arma Anastasia, nomor absen 26 dari kelas 11 MIPA 6. Baik, di sini saya akan mempresentasikan biografi dari Simon Spohr. Yang pertama yaitu Jenderal Simon Hendrik Spohr lahir pada 12 Januari tahun 1902. Merupakan kepala staf Angkatan Darat, Kerajaan Hindia Belanda dan Tentara Kerajaan Belanda di Hindia Belanda dari tahun 1946 sampai 1949 selama Revolusi Nasional Indonesia. Karir Simon Spohr. Spohr dididik di sekolah menengah di Den Haag, sekolah kadet di Alkmaar, dan Akademi Militer Kerajaan di Breda. Pada tahun 1923, ia diangkat sebagai Letnan II Infanteri dan diperbatukan ke Angkatan Darat Kerajaan Hindia Belanda dari tahun 1924 di Kalimantan, Belanda. Dari 1929 hingga 1932, ia belajar di perguruan tinggi Perang Tinggi di Den Haag. Setelah bertugas di Staf Umum di Bandung selama 2 tahun, pada tahun 1934 ia mengambil posisi sebagai guru strategi dan taktik di Akademi Militer Kerajaan di Breda. Pada tahun 1938, Spohr kembali ke Hindia Belanda sebagai Kepala Departemen Urusan Politik Staf Umum dan Perguruan Tinggi Perang di Bandung. Dia mengajar hukum perang, hukum Hindia Timur. Ia juga seorang pegawai militer, Java Body. Perang Dunia II. Pada bulan Maret 1942, Spohr termasuk dalam kelompok terpilih pejabat senior dan staf militer yang setelah penyerahan Komando Tinggi Angkatan Darat Kerajaan Hindia Belanda di Jawa kepada Tentara Kekaisaran Jepang beremigrasi ke Australia. Dia dituduh membangun layanan intelijen pasukan Belanda, Nevis. Dia menjadi anggota Staf Jenderal Amerika Douglas MacArthur selama kampanye New Guinea dan juga hadir pada invasi dengan Jenderal MacArthur. Revolusi Nasional Indonesia. Dengan dekret Kerajaan 19 Januari 1946, Kolonel Spohr yang saat itu berusia 44 tahun diangkat menjadi Panglima Tentara di Hindia Belanda dengan pangkat sementara Letnan Jenderal. Pada tanggal 31 Januari, ia mengambil alih komando Letnan Jenderal L.V. van Ooyen. Pada bulan Maret 1946, Maijen D.C. Burman van Vreden serta mantan perwira staf Spoorknil ditugaskan kepadanya sebagai staf-staf. Mayor Julius Tahija menjadi ajudan pribadinya dan ia menjadi kepala stafnya. Secara operasional, komandan tentara tersebut berfungsi di Hindia Belanda hingga musim gugur 1946 di bawah Komando Sekutu Asia Tenggara (SEAC) di bawah Mountbatten, sehingga hanya sejumlah kecil pasukan Belanda yang diizinkan di Jawa. Sejak September 1946, integrasi pasukan Belanda yang datang dari Belanda ke dalam pasukan Mil membutuhkan organisasi yang besar dan rumit. Dia memimpin 2 serangan militer Belanda ke Jawa melawan posisi Republik Indonesia, Operasi Produk dan Operasi Krai. Kematian Simon Spohr. Jenderal Spohr meninggal secara tak terduga pada 25 Mei 1949. Ia dimakamkan pada tanggal 28 Mei 1949 di pemakaman Belanda
Roosevelt Menteng Pulo di Jakarta. Di antara anak buahnya, beberapa kritikus mengatakan bahwa dia diracun. Sejarawan Belanda, Jaap de Moor menjelaskan bahwa biografinya tentang Jenderal Spoor bahwa dia hanyalah orang yang terlalu banyak bekerja. Peringkat yang diraih oleh Simon Spoor. Pada tanggal 31 Juli 1923 menjadi Letnan II. 31 Juli 1926 Letnan 1. 23 November 1934 Kapten. 27 Mei 1943 Mayor. 10 Januari 1944 Letnan Kolonel. 17 Februari 1945 Kolonel. 19 Januari 1946 Mayor Jenderal. 2 September 1946 Letnan Jenderal. 23 Mei 1949 Jenderal. Penghargaan dan dekorasi yang diraih oleh beliau. Komandan Militer William Order. Anumerta Juni 1949. Kesatria Ordo Singa Belanda. Komando Ordo Oranye Nassau dengan pedang. Singa Perunggu. Medal of Freedom dalam perunggu Amerika Serikat. Salib Perwira. Mobilisasi lintas 1914 sampai dengan 1942. Salib peringatan perang dengan Gesper Hindia Belanda 1941 sampai dengan 1942. Hiasan ketertiban dan perdamaian dengan jepitan tahun 1945, 1946, 1947, 1948, dan 1949. Sebagai contoh, di sebelah kanan terdapat patung Jenderal Simon Hendrik Spoor National Indie Monument 1945 sampai dengan 1962 Roman. Pada April 2009 jandanya Mas Spoor di Kema memberikan medali Spoor ke Museum Brunbeck di mana seragamnya sudah dipamerkan. Alasan saya memilih membacakan biografi Simon Spoor yaitu karena saya ikut bangga akan diri beliau, apalagi dengan peringkat yang beliau capai serta penghargaan yang dicapai. Dan juga beliau juga berperan untuk bangsa Indonesia. Dengan saya menjelaskan biografi beliau, semoga semakin banyak kita mengetahui para pahlawan yang berperan untuk bangsa kita. Sekian presentasi saya, terima kasih. Om Santi 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 Om.